Kenapa kamu nggak nyebur kolam yang sejuk ini di hari sepanas ini? Kamu masuk ke air yang segar dan menikmati angin sepoi-sepoi. Semuanya sempurna. Sampai ada bayangan gelap bergerak di bawah permukaan air. Kamu pikir paling daun kalau lihat ukurannya. Jadi kamu nggak begitu perhatikan. Sampai hewan itu menggigitmu pas di jempol kakimu. Setelah keluar dari air, kamu sadar sudah jadi korban serangan serangga air raksasa. Kamu lagi sial karena ketemu toe biter atau kadang disebut kutu aligator. Kamu bakal selamat karena gigitan monster ini, tapi rasanya nggak enak. Karena serangga air raksasa ditemukan di habitat air tawar di seluruh dunia, gigitannya lebih umum dibanding yang kita mau. Lain kali, lebih waspada ya. Inilah yang perlu kamu tahu untuk mengenalinya. Serangga air raksasa ini tumbuh sampai sepanjang 10 cm. Menurut Guinness World Records, itu menjadikannya sebagai serangga air terbesar di bumi. Gigitan serangga ini dikatakan sebagai salah satu luka gigitan serangga paling nyeri yang bisa dialami manusia. Meskipun bisa ditemukan di seluruh dunia, serangga ini umumnya dijumpai di Amerika Utara. Hewan ini menyatu dengan lanskap tubuhnya yang coklat gelap menyerupai daun-daun di lahan basah. Tak heran kalau kamu nggak melihatnya. Secara alami, serangga ini predator, biasa makan ikan-ikan kecil, berudu, dan serangga lain. Tapi hewan ini dikenal bisa merobohkan mangsa yang lebih besar, kayak ular, bahkan kura-kura. Untung kamu jauh lebih besar dari kura-kura. Sebagian spesies toe biter betinanya akan bertelur di punggung pejantannya. Lalu pejantannya akan membawa telur itu kemanapun dia pergi. Meski kesannya manis, sayang pemandangan toe biter jantan yang menggendong telurnya sangat tidak menyenangkan dan bisa bikin kamu gemeteran. Dan parahnya lagi, meskipun disebut serangga air, hewan ini bisa terbang loh. Jadi jangan cuma awasi bagian bawah, ia juga bisa datang dari atas. Ketika kamu mengatur napas di pinggir kolam, sesuatu hinggap di bahumu. Cepat kibaskan, itu lalat bot. Lalat bot adalah hewan kecil jahat yang bertelur di tubuh nyamuk yang menyuntikkan telur-telur itu ke dalam tubuh manusia. Suhu tubuhmu yang hangat menjadi lingkungan inkubasi sempurna. Ketika menetas, ia akan memulai hidup dengan pekerjaan yang melelahkan, yaitu memakan jalannya untuk keluar. Keren! Kemungkinan besar kamu akan menemukannya di Amerika Tengah dan Selatan. Tapi bukan nggak masuk akal kalau kamu bertemu makhluk kecil ini di Florida loh. Nama cacing kepala martil nggak berkesan bagus dalam pikiran kita. Kayak persilangan mustahil antara sejenis hiu dengan cacing tanah. Kalau dilihat memang hampir benar. Sejumlah penampakan makhluk aneh ini dilaporkan terlihat di seluruh Georgia. Cacing ini sesuai dengan namanya, kepalanya berbentuk bulan sabit atau yang kayak kepalanya, mulutnya ada di bagian tengah tubuhnya. Tampilannya nggak menyenangkan karena satu alasan, hewan ini beracun. Cacing ini mengeluarkan tetrodotoxin, kayak ikan buntal. Ilmuwan belum yakin bagaimana hewan ini memakai racunnya, tapi kemungkinan hewan ini memakainya untuk menangkap mangsa cacing lain. Kita juga belum tahu sejauh mana cacing ini bisa membahayakan manusia, tapi para ahli bilang lebih baik menjauh apapun yang terjadi. Terutama jangan menyakitinya, karena cacing ini punya kemampuan spektakuler meregenerasi bagian tubuhnya yang terpotong, kayak mitos Hydra. Catatan tambahan, seseorang yang suka humor menjuluki cacing ini teri darat, yang kedengarannya jauh kurang mengerikan dibanding cacing kepala martil. Ulat silkworm raksasa kelihatan mengintimidasi kayak namanya. Bisanya yang ampuh bukan lelucon. Larvanya diselubungi bulu-bulu kecil mirip tombak yang melepaskan racun antikoagulan yang sangat berbahaya. Jadi tertusuk salah satunya nggak enak, tapi parahnya lagi, ulat ini suka bergerombol. Jadi sudah biasa kalau tanpa disengaja terkena beberapa ulat ini sekaligus. Kebanyakan orang yang disengat nggak merasakannya. Itu bagus kan? Enggak lah. Artinya orang itu nggak tahu apa yang terjadi saat muncul gejala. Selain itu, nggak ada tanda yang jelas ditinggalkan di tempat disengatnya. Salah satu yang teraneh dari ulat ini adalah ukurannya yang sangat kecil dibanding kerusakan yang ditimbulkan, biasanya sekitar 5,08 cm. Ulat ini umumnya ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Selatan, termasuk Uruguay, Argentina, dan Brazil. Tapi kejutannya, makhluk merayap yang seram ini bukan cuma memiliki satu bentuk loh. Ulat cuma tahap pertama kehidupannya. Ya, begitulah tampilannya saat bayi.
Begitu mencapai usia dewasa, bentuknya akan berubah seluruhnya menjadi ngengat sutra raksasa. Tapi jangan mengira kalau ngengat ini nggak bahaya lagi, karena duri-durinya yang jahat sudah hilang. Ngengat ini tetap berbisa dan sekarang malah bisa terbang. Kamu bisa merasa lega karena ngengat ini cuma hidup beberapa minggu dalam bentuk ini. Sebab begitu bermetamorfosis, hewan ini nggak akan punya mulut lagi untuk makan. Racun laba-laba jaring corong Australia bisa membunuh manusia dewasa dalam waktu 15 menitan. Karena itu, serangga ini dikenal luas sebagai laba-laba paling berbahaya di dunia. Meskipun semua laba-laba jaring corong bukan hewan yang bersahabat, spesies khusus ini juaranya. Laba-laba ini relatif besar dan agresif, dengan taring menghadap ke belakang yang bisa menusuk jari tanganmu. Laba-laba jantannya sering berkeliaran ke area yang dihuni manusia untuk mencari pasangan dan lebih mungkin menyebabkan bahaya. Laba-laba ini bikin liang di area sejuk dan terlindung, kayak di bawah batu atau di dalam batang kayu busuk. Yang lebih parah, biasanya hewan ini ditemukan di semak-semak dan tumpukan batu di pinggir kota. Jika enggak dari Australia, kamu bisa menafas lega karena serangga ini hanya ada di sana. Jika kamu berasal dari Australia, perhatikan baik-baik lingkunganmu. Dan jika kamu lihat salah satu laba-laba ini, pergilah sejauh mungkin. Berita bagusnya, penawar bisanya dikembangkan di tahun 1981, tapi yang terbaik tetap menghindarinya. Jauh di dasar laut, di wilayah tropis, mungkin kamu lihat kerang bermotif cantik kayak gini. Warna dan ukurannya bermacam-macam dan mirip vas tembikar kecil yang dibuat perajin kecil bawah air. Kalau kamu kayak aku, mungkin instingmu ingin memungut dan membawanya pulang sebagai souvenir. Tapi itu hal terakhir yang boleh kamu lakukan. Ini bukan kerang tua sembarangan. Ini adalah rumah keong kerucut. Jika nama itu nggak bikin ciut nyalimu, ntar lagi ya. Kayak kebanyakan keong kerucut ini lamban. Tapi ia menembusnya dengan momen-momen kecepatan berbahaya. Hewan ini predator yang memangsa keong lain, ikan dan cacing laut. Keong ini mengindra makanan di dekatnya dengan hidungnya dan memakai belalai tajam seperti jarum untuk menombak mangsa. Paruhnya yang mirip harpun cukup kuat untuk menembus kain, bahkan sarung tangan menyelam yang diperkuat. Kalau kamu manusia, dan kuharap begitu, maka kamu bukan makanan ideal keong kerucut. Tapi itu nggak mencegah keong untuk menyengat orang yang terlalu dekat. Kalau keong ini menyengat, kemungkinan kamu nggak akan merasakannya, sebab bisa yang disuntikan saat itu tercampur dengan pereda rasa sakit alami. Ketiadaan rasa sakit inilah yang bikin keong ini sangat bahaya. Tanpa tahu apa yang menyengatmu, mungkin kamu nggak akan menyadari gejala-gejala sengatan sampai sudah terlambat. Jadi, jika kamu lihat kerang yang indah, lebih baik tinggalkan saja. Kumbang pengebom yang amat kecil ini memiliki bakat unik loh. Jika terancam, ia bisa menembakkan asam beracun yang panas mendidih dari punggungnya. Kumbang ini memakai semprotan bahan kimia yang bau itu untuk mengusir predator dan menyerang serangga lain. Dan itu sangat berhasil. Terkadang, cara ini bahkan menyelamatkan nyawa si kumbang setelah dia ditelan. Katak sering memuntahkan hewan ini lagi begitu sadar rasanya kurang menyenangkan. Kamu mungkin juga menemukannya di berbagai ekosistem, dari gurun sampai padang rumput dan hutan lebat. Kumbang ini begitu serba bisa, hingga bisa ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Mungkin kamu belum pernah melihatnya, karena ukurannya yang begitu kecil, cuma sekitar sebesar kuku. Yang luar biasa, semprotan yang ampuh bisa datang dari serangga kecil itu. Ini bisa terjadi karena struktur internal rumit bilik-bilik dan penampungan yang memadukan dua senyawa kimia, hidrokuinon dan hidrogen peroksida. Kedua bahan itu disimpan secara terpisah di penampungan di perut kumbang itu. Racun itu melalui katup dan bertemu di bilik utama untuk dicampur dengan enzim yang memulai reaksinya. Gas-gas yang dihasilkan dalam reaksi itu dengan cepat mengembang dan menghasilkan sejumlah besar panas. Apapun yang dilakukan, kamu pasti nggak ingin deket-deket sama makhluk ini. Kamu kira zombie hanya ada dalam film, tapi ancamannya jauh lebih nyata jika kamu adalah tonggeret. Jamur Masospora punya tujuan unik yang dimiliki sedikit jamur lainnya. Jamur ini numpang di dalam tubuh tonggeret penyanyi, mengambil alih pikiran serangga itu dan mengubahnya jadi zombie di dunia nyata. Tonggeret yang terinfeksi bertingkah sangat wajar, dengan tujuan cuma menyebarkan lebih banyak jamur ke tonggeret lain. Yang paling menakutkan, serangga itu tetap sepenuhnya berfungsi sepanjang waktu tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah diambil alih selain perilaku anehnya, sampai keadaan sudah sangat terlambat. Meskipun bukan ancaman bagi manusia, tetap saja sangat meresahkan saat tahu bahwa serangga yang mendengung di pepohonan itu mungkin makhluk dari film mengerikan.
Kamu melihat sarang kecil di atas tanah. Bentuknya kerucut, mirip gunung berapi mini dan tersebar di halaman belakang rumahmu. Semut biasanya tidak berbahaya dan tidak mengganggu kok. Serangga ini cuma beraktivitas dengan giat bekerja. Tapi kalau kamu ada di dekat pasukan semut bulldog Australia, pesanku cuma satu, kabur! Nama serangga menyeramkan ini berasal dari, ya kelihatan jelas kan? Rahang runcing besar yang menonjol dari mulutnya. Rahang ini digunakan untuk menangkap organisme malang yang saat itu kebetulan ada di dekatnya. Semut bulldog Australia bisa memangsa kumbang, ulat, lalat, bahkan tawon, laba-laba, dan katak. Semut ini akan mengejar mangsanya yang berani dekat-dekat dengannya. Karena ganas dan pintar, serangga ini bisa loh mengusir pesaingnya, laba-laba pemburu pipih. Caranya dengan menumpuk ranting, daun, dan benda lain ke sarang laba-laba. Si arachnida pun harus menjauh, meninggalkan banyak sumber makanan untuk para semut. Oke, yuk kita telisik anatomi semut ini lebih mendalam, karena bukan cuma rahangnya yang perlu kita waspadai. Rahang ini berfungsi untuk memegang makanan, musuh, atau kulitmu, sekaligus menyuntikkan sengat yang sangat berbisa. Sengatannya ini berbeda dari sengatan lebah loh, yang sekali cus langsung beres, tapi berkali-kali. Dan bagi sesama semut tidak membahayakan kok. Jadi kamu perlu menghindari sengatannya, bukan gigitannya. Meski begitu, gigitannya juga lumayan sakit sih. Saat merasakan bahaya, ia akan melepaskan bahan kimia ke udara untuk memperingatkan semut lain. Kalau kamu tak sengaja menginjakan kaki di dekat koloninya, seluruh pasukan semut akan keluar dan memburumu. Belum cukup sampai di situ loh, penglihatannya super tajam, gerakannya cepat, dan bisa melompat. Untuk ukuran semut, tubuhnya juga bongsor, kira-kira sepanjang batang korek api. Udah, jauh-jauh aja deh dari semut ini. Jangan cuma fokus ke bawah aja saat kamu mencoba mengantisipasi bahaya. Lihat ke sekeliling. Ada lebah afrikanisasi yang datang ke arahmu. Organisme ini merupakan hasil dari eksperimen lab yang gagal total. Jadi, semuanya berawal dari tahun 1950-an saat para peneliti ingin membuat lebah yang menghasilkan lebih banyak madu. Caranya dengan menyilangkan spesies lebah madu Afrika dengan lebah Eropa. Maka lahirlah lebah Frankenstein ganas yang lebih agresif dan defensif dibanding spesies lain. Sebetulnya eksperimen awalnya berjalan dengan mulus, tapi suatu hari karena insiden di laboratorium, lebih dari 20 koloni monster terbang ini kabur, kemudian menyebar ke seluruh Amerika Selatan dan sampai ke bagian utaranya. Banyak yang bilang lebah afrikanisasi tidak suka sarangnya didekati manusia sampai jarak 4,5 meter atau setengah panjang bus. Untuk melindungi sarangnya, kawanan lebah ini akan keluar, pakai keroyokan pastinya. Sekitar 10.000 lebah yang sedang marah akan terbang ke arah si penyusup, mengejarnya hingga sejauh 4 kali panjang lapangan sepak bola. Kalau kamu dikejar lebah ini, semoga kamu tetap strong deh. Ada juga lebah besar yang tak kalah menyeramkan, tawon raksasa Asia. Ukurannya paling besar hingga sebesar jempol tangan dan 20 kali lebih besar dari lebah madu biasa. Tawon ini memangsa lebah madu, tawon lain, belalang sembah, dan bahkan sesamanya. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 40 km per jam saat mengejar mangsa atau saat mengusir manusia pengganggu. Sengatnya cukup panjang sehingga bisa menembus pakaian pelindung yang dipakai oleh peternak lebah. Dan ternyata lebah ini tercatat pernah menyemprotkan racunnya ke mata manusia. Oke, cukup ya pembahasan soal serangan mengerikan yang datang dari udara ini. Yuk beralih ke pantai. Lagi enak-enaknya jalan santuy sambil ngumpulin kerang, tiba-tiba harus terhenti. Hati-hati, jangan sampai kamu mengambil siput kerucut. Saat berburu atau mempertahankan diri, siput ini akan menembakkan tombak mirip jarum melalui ujung cangkangnya yang runcing. Setetes kecil racunnya itu mampu melumpuhkan 10 orang dewasa. Perlu diingat, racun yang satu ini belum ada penawarnya. Penghuni laut dengan racun terkuat di dunia adalah ubur-ubur kotak.
Organisme ini lumayan besar, kira-kira sepanjang lengan bawahmu, tapi belum termasuk tentakelnya yang lebih panjang lagi. Tapi kemungkinan kita tidak seketika melihatnya karena tubuhnya transparan. Ubur-ubur ini menangkap mangsa dengan tentakelnya yang beracun. Racunnya sendiri bisa melumpuhkan 60 orang dewasa. Tidak banyak di antara para korbannya yang bisa sesumbar kalau mereka telah selamat dari ubur-ubur ini. Ngeri. Laut dan halaman belakang rumahmu ternyata sama-sama berbahaya tuh. Saat sedang bersih-bersih gudang, kamu perlu waspada dengan laba-laba pertapa coklat. Ukurannya memang tidak seberapa, kurang lebih sebesar koin. Justru ini yang jadi masalahnya. Kalau ada tarantula yang mendekat, kamu akan mudah melihatnya. Lagi pula tarantula tidak berbahaya kan? Tapi kalau yang kamu lihat laba-laba pertapa coklat, semuanya sudah keburu telat. Gigitan pertamanya memang tidak terlalu sakit, beberapa korbannya bahkan tidak merasakannya. Tapi begitu taringnya tertancap ke kulitmu, racunnya akan mulai melancarkan serangan secara diam-diam. Dalam 3-8 jam, bekas gigitan di kulitmu akan kemerahan dan membengkak, disusul dengan sensasi terbakar, dan efeknya akan semakin parah. Biasanya baru hilang setelah 5 hari, tapi bisa berlanjut sampai 3 bulan. Serangga yang sering kamu temui pun bisa berbahaya loh. Contohnya, lalat yang terbang di sekitar dapur. Memangnya kamu tahu dari mana saja lalat ini berasal? Sebelum sampai di rumahmu, mungkin ia telah hinggap di tempat sampah, lalu terbang ke toilet umum, mendarat di lantai, dinding, dan kursi toilet. Bisa juga kan kongkow di kandang sapi? Kalau kebun binatang? Si lalat pernah menghinggapi semua tempat kotor. Nah loh, ia mulai mendarat di atas wadah buah segar yang kamu pajang di atas meja. Mikroba yang tertempel di mulut dan kaki binatang bersayap ini juga berpindah ke makananmu. Bakteri jahat membuat kita jatuh sakit. Selalu jaga kebersihan dan usir semua lalat di rumahmu ya. Oh, coba perhatikan ladybug ini. Wah, jangan-jangan cuma ladybug bohongan. Inilah Lady Beetle Asia. Warnanya jingga dan kuning, bukan merah seperti ladybug. Perbedaannya terlihat jelas kok. Ada bercak berbentuk M di kepalanya nggak? Kalau ada, berarti dia imposter. Lady Beetle Asia didatangkan ke Amerika Utara dan Eropa dari Asia. Tugasnya saat itu untuk membasmi kutu daun yang jadi parasit. Tapi malah berakhir jadi bumerang. Agak dejavu ya, serangga ini sendiri malah menjadi parasit. Saking banyaknya, Lady Beetle ini sampai menggantikan ladybug biasa. Bukan cuma menggigit, tapi juga menghasilkan cairan kuning berbau yang bisa menodai dinding atau permukaan lain yang dihinggapinya. Ulat hak lebih mirip laba-laba daripada ulat, ya kan? Semua tentakelnya mirip lengan yang keluar dari sisi tubuhnya, serta ditutupi bulu berbisa. Satu sentuhan saja bisa menyebabkan iritasi. Widih, ampuhnya. Kalau ulat bulu ini merayap di tubuhmu, jangan singkirkan dengan jari. Segera ambil pinset, dan kalau bulunya menancap di kulitmu, tempelkan selotip secara perlahan, lalu lepaskan untuk mencabut semua bulunya. Jangan pakai selotip yang sama, nanti kamu malah akan membuat bulunya menempel lagi. Cuci area yang tersengat dengan sabun dan air, lalu gunakan krim anti gatal jika perlu. Kalau kamu sedang berada di Amerika Utara, selalu hati-hati dengan kalajengking paling berbisa di sana ya. Kalajengking kulit kayu Arizona bergerak dalam kelompok. Jadi, kalau kamu melihat satu ekor, berarti teman-temannya bersembunyi di dekatmu. Kalajengking ini punya penglihatan yang super tajam. Jadi, ia bisa melihatmu saat kamu tidak bisa melihatnya. Nah, ini nih yang bikin merinding. Kalajengking kulit kayu lebih suka berdiam dalam posisi terbalik. Jadi, bisa bersembunyi di bawah meja yang kamu tempati. Sebagian serangga yang bersembunyi masih bisa terlihat kok. Ada yang bersantai abis di ujung rerumputan sambil menunggu mangsanya lewat. Wah, ada kaki. Monster ini pun melompat ke kakimu lalu menghisap darahmu. Kutu memang kecil sih, tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Tempat persembunyiannya bisa di mana saja, di rumput, semak-semak, tanah, dan dedaunan. Saat kutu mulai merayap di tubuhmu, kamu akan sulit merasakannya. Gigitannya juga tidak terdeteksi. Kadang malah hewan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Ih, itulah kata yang paling sering disandangkan pada kecoak.
seperti lalat, kaki kecoak juga kotor dan bisa menapak di seluruh permukaan rumah, termasuk juga makanan. Nah, kamu tahu nggak? Kecoak bisa menggigit manusia loh, tapi jarang. Habitatnya ada di setiap benua, kecuali Antartika. Oke, kita pindah ke sana aja yuk. Coba bayangin deh, ada hewan menyeramkan berkeliaran di tempat tidurmu saat kamu lagi tidur nyenyak di malam hari. Dan parahnya lagi, ia memakan tubuhmu. Kutu busuk sudah sangat terkenal kan, jadi tidak perlu dijelaskan terlalu detail. Dan ternyata hewan ini dianggap tidak membahayakan kesehatan. Memangnya siapa sih yang mau sekujur tubuhnya dipenuhi bentol merah kecil? Jangan salah dulu, kutu busuk tidak cuma ada di rumah kotor, karena tempat mainnya bisa di kasur dan rumah manapun kalau ada kesempatan. Rayap memang tidak menggigit, tidak merayap di kasur, dan tidak tertarik dengan makanan yang ada di lemari. Lah terus makan apa dong? Rumahmu. Cara mainnya super rapi karena cuma diam-diam. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu rumahnya telah digerogoti. Kalaupun mereka sadar, semuanya sudah terlambat, yaitu saat struktur kayu penopang rumah mulai lapuk. Seperti kutu busuk, rayap juga sulit dimusnahkan. Bukan cuma merayap di dinding, tapi juga bisa menggerogoti sofa. Iya, beneran, di tempat yang kamu pakai untuk nonton TV dan tidur siang. Semoga mimpimu indah deh. Tiap pagi, sekitar 8,5 juta orang membuka matanya di kota New York. Dan rupanya Big Apple nggak melulu didominasi oleh manusia loh. Ada juga kerajaan semut. Totalnya sekitar 17 miliar. Serangga ini hidup di rumah, ngumpet di rerumputan, merayap di bawah aspal, dan manjat di pepohonan. Malahan, penduduk asli New York sudah terbiasa naruh kotak sepatu biar dikerubuti semut. Semut pemukiman rupanya lebih beruntung dari kerabatnya yang tinggal di hutan karena nggak perlu repot-repot nyari makanan. Jutaan manusia memberinya makan dari remahan hotdog, sisa pizza, atau tumpahan kopi yang mereka tinggalkan. Terutama saat jam makan siang di area perkantoran, serangga kecil ini tinggal mencari sasaran empuknya di bangku taman atau meja kafe. Di situ akan ada banyak makanan. Lebih dari 1 miliar semut berkeliaran di taman dan jalanan Manhattan. Di antara kawanannya yang bejibun, ada juga hewan kecil berwarna coklat kemerahan. Nah, setelah diteliti lagi, serangga ini nggak termasuk salah satu dari 13.000 spesies semut yang sudah diketahui dalam sains. Spesiesnya sangat unik dan cuma berhabitat di Manhattan, lebih tepatnya di sepanjang 63rd sampai 76th Street. Mereka belum tahu pasti sejak kapan semut Manhattan telah berevolusi dalam isolasi. Semut ini tiba di Amerika dengan kapal Eropa, lalu terisolir dari kota lain. Lagian ngapain juga kan jauh-jauh ke kota lain kalau di situ sudah ada banyak makanan? Semut Manhattan sangat menyukai fast food terutama sirup jagung. Makanya tubuhnya banyak mengandung karbon. Unsur ini membantunya beradaptasi di lingkungan berbahan beton dan berudara kering serta hangat. Sekitar 20% kota New York terdiri dari taman dan ruang terbuka hijau. Tempat-tempat ini juga didiami tikus berkaki putih yang menurut para ilmuwan telah berevolusi. Tubuhnya berbeda dari tikus yang hidup di pedesaan karena sudah mengalami perubahan genetik. Hewan pengerat berkaki putih hidup dengan makan sisa makanan manusia. Makanya, tikus New York memerlukan hati yang lebih besar untuk memproses asam lemak dari fast food. Luas Central Park di New York hampir 2 kalinya Monaco. Di area hijau ini terdapat lipan unik yang gak bisa dijumpai di tempat lain. Namanya Hoffman Dwarf Centipede dan panjang tubuhnya cuma mencapai 1 cm. Ia hidup di tumpukan tanaman kering dan punya 41 pasang kaki. Hewan krustasea seukuran 8 mm ini dinamakan Isopoda socorro dan menjadi salah satu organisme terlangka di dunia. Habitatnya ada di mata air panas kecil di dekat Socorro, New Mexico. Isopoda ini hidup di air panas bersuhu 32 derajat Celcius yang tertutup oleh lapisan alga. Kondisi ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat hidupnya. Untuk sampai di Gua Mobile, kamu perlu turun ke bawah tanah sedalam 19 meter alias setinggi bangunan 4 lantai. Itu pun kamu masih harus merangkak di sepanjang jalan sempit, lalu berenang di kanal air dingin. Gua ini nggak bisa ditembus sinar matahari dan udaranya juga beracun karena mengandung uap amonia dan hidrogen sulfida. Tempat ekstrim ini telah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Ekosistem unik telah terbentuk di tempat beracun ini
Dari semua hewan yang hidup di situ, ada 33 spesies kaki seribu, kalajengking, laba-laba, dan lintah endemik yang pastinya nggak bisa dijumpai di tempat lain. Sebagian besar organisme ini buta dan nggak berwarna. Untuk apa juga punya mata dan kemampuan berkamuflase kalau habitatnya aja ada di kegelapan? Iya kan? Di antara semua hewan di situ, yang terkeren sih kaki seribu berbisa. Para ahli bahkan menjulukinya Raja Gua. Dengan panjang maksimum 5 cm, ia menjadi raksasa mobile. Salamander buta pasti bakal seneng tuh kalau hidup bareng hewan unik di mobile. Tapi monster kecil ini terisolir di tengah lautan sejauh ribuan kilometer. Gua mobile berada di Romania, sedangkan salamander buta hidup di Texas. Habitatnya ada di bawah perairan San Marcos dan tubuhnya bisa memanjang sampai 12 cm. Dari namanya kita tahu lah ya, kalau hewan ini buta, matanya memang ada sih, tapi nggak berfungsi. Meski begitu, ia lihai memangsa siput dan udang. Salamander ini bisa mendeteksi keberadaan hewan lain dengan memanfaatkan gelombang bawah air saat ia bergerak. Kucing liar Skotlandia hidup di utara Skotlandia. Gak seperti kucing domestik yang suka rebahan, ia sangat lihai berburu. Tubuhnya 25% lebih besar dari kucing rata-rata, perawakannya berotot dan kakinya panjang. Selain itu, ekornya halus dan berujung bulat, tertutup oleh bulu hitam dan coklat yang membentuk pola cincin. Quokka dijuluki sebagai hewan yang paling bahagia di dunia. Jelaslah ya, lihat aja senyumnya. Pasti si imut ini selalu sadar kamera nih. Quokka cuma hidup di Australia dan sekitar 10.000-nya hidup di Pulau Rottnest dan sejumlah lokasi lain. Senyum imutnya ini merupakan hasil dari evolusi. Dengan mulut menganga, Quokka lebih gampang bernafas dan mengatur suhu tubuhnya. Tapi kalau kamu berani ngasih makan Quokka, siap-siap aja deh buat bayar denda lebih dari 2,5 juta rupiah. Hewan yang satu ini akan tetap santuy meski dipegang oleh tangan manusia yang lebih jumbo dari tubuhnya. Habitatnya cuma ada di Pulau Madagaskar. Para ilmuwan telah menemukan sepasang bunglon jantan dan betina berukuran mini, lalu menamainya Brochycyanana. Belum ada yang tahu pasti alasan dibalik tubuhnya yang cuma tumbuh sebesar biji bunga matahari. Oke lah, lanjut ke satwa berikutnya yang cuma ada di Madagaskar. Warga lokal menamakannya Ai-Ai. Lemur unik ini lebih sering menghabiskan waktu di atas pohon dan termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Kebanyakan begadang ya, makanya kelihatan lesu. Meski tergolong lemur, bentuk giginya mirip gigi hewan pengerat. Cakarnya mirip cakar kungkang dan tubuhnya mirip kera. Lihat jemarinya deh, nyeremin kan? Panjang, ramping, dan bercakar tajam. Kalau yang lehernya panjang ini, jerapah. Nah, ini baru zebra. Bulunya yang bergaris hitam putih membantu zebra memantulkan cahaya matahari di siang hari serta menghangatkan tubuhnya di malam hari. Akan seperti apa ya kalau jerapah dan zebra digabungin? Udah ada di alam kok. Okapi. Penampilannya mirip jerapah berleher pendek, bertubuh kuda, dan berkaki belang-belang mirip zebra. Lidahnya juga panjang, pejantannya punya tanduk kecil di atas kepala, dan habitatnya cuma ada di hutan hujan Afrika. Kalau kamu mau keliling Afrika, datang ke dataran tinggi Ethiopia. Di sana kamu akan berkesempatan melihat kera gelada unik. Wey, ingat baik-baik nih, gelada ya, bukan gelato. Jangan sampai keliru. Gelada jantan kelihatan mirip rocker dari tahun 70-an. Bulunya cerah dan kepalanya tertutup oleh rambut jabrik. Tetap jaga jarak ya, gelada termasuk hewan garang. Kebanyakan waktunya dihabiskan di atas tanah. Ia juga mengumpulkan rumput di siang hari sebagai persediaan makanan utama. Menurut para ilmuwan, gelada merupakan hewan purba yang masih bertahan. Ia hidup jutaan tahun lalu di area yang membentang dari Afrika Selatan sampai India. Kamu pernah ngebayangin manusia raksasa seukuran patung Liberty jadi tetanggamu? Mungkin cuma ada di cerita sci-fi ya. Kalau di dunia binatang sih memang ada. Kura-kura terkecil di dunia, speckled tortoise, cuma sepanjang 10 cm. Tapi di Kepulauan Galapagos, ada kura-kura raksasa yang panjangnya sampai 152 cm. Bobotnya setara dengan motor sport atau seberat 450 kg. Kura-kura Galapagos raksasa telah mendiami bumi selama 100 tahun. Hewan jumbo ini bisa tidur selama 16 jam dalam sehari. Karena metabolismenya sangat lambat, ia bisa berpuasa dari makan dan minum selama setahun full.
Jutaan tahun lalu, reptil dari Amerika Selatan naik ke atas kayu, lalu terbawa oleh ombak menuju Samudra Pasifik. Reptil ini menempuh perjalanan sejauh ratusan kilometer, lalu terdampar di Kepulauan Galapagos. Ia harus berevolusi untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Begitulah awal mulanya iguana laut bisa muncul menurut para ilmuwan. Hewan unik ini mirip naga yang bermuka gahar, padahal makanannya cuma tumbuhan loh, jadi nggak gahar sama sekali. Iguana menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air untuk membuang garam laut yang terkumpul di tubuhnya. Ia akan bersin. Hachi! Lyrebird cuma hidup di Tenggara Australia dan Pulau Tasmania. Nama nyelenehnya berasal dari ekornya yang mirip lira, alat musik dawai pada zaman Yunani kuno. Lyrebird sangat lihai menirukan bunyi burung lain dan masih banyak lagi. Misalnya, lengkingan hewan, suara manusia, gergaji mesin, mobil, alarm kebakaran, dan bahkan bunyi klik kamera. Sekitar 12.000 tahun lalu, Danau Garam muncul di salah satu kepulauan Palau. Tempat ini bernama Danau Ubur-Ubur. Reservoir berukuran 460 kali 160 meter ini dihuni oleh 5 juta ubur-ubur emas. Hewan unik ini berenang menuju pesisir barat setiap pagi untuk menunggu matahari terbit. Selama seharian, ubur-ubur ini akan mengikuti arah matahari. Di dalam jaringan tubuhnya terdapat alga yang memberinya energi. Nah, alga ini nggak bisa bertahan hidup tanpa cahaya matahari.